Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Jalan-jalan ke kota Langkat, jangan lupa membeli tomat. Kalau teman-teman muslimin muslimat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya banggakan, saya Erni Lisnawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Citangkil, Kota Cilegon, Juara. Saat ini kita hidup di zaman modern, semua serba cepat, serba praktis, dan serba digital. Kita bisa membeli makanan lewat aplikasi, memesan pakaian lewat online, dan mengikuti semua tren hanya dari media sosial. Namun, di tengah kemajuan zaman, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu gaya hidup halal. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Pentingnya Gaya Hidup Halal. Banyak orang mengira halal hanya soal makanan dan minuman. Padahal, gaya hidup halal justru jauh lebih luas. Halal mencakup kita, cara mencari uang, cara kita berpakaian, cara kita bergaul, dan bagaimana kita menggunakan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam bahwa tidak hanya mencari yang halal saja, tetapi juga yang baik. Hadirin yang saya banggakan, mengapa gaya hidup halal itu penting? Pertama, karena halal membawa keberkahan. Makanan yang halal akan membuat tubuh kita sehat. Harta yang halal akan membuat hidup kita tenang. Dan usaha yang halal akan membuat rezeki kita penuh keberkahan. Sebaliknya, sesuatu yang haram mungkin terlihat menguntungkan sesaat, tetapi seringkali membawa penyesalan di kemudian hari. Yang kedua, gaya hidup halal menjauhkan kita dari hal-hal yang merugikan. Saat ini, banyak anak muda yang tergoda dengan hal-hal yang instan, seperti judi online, pinjaman online ilegal, bahkan bisnis yang tidak jelas. Padahal, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, jutaan konten judi online telah diblokir karena merusak generasi bangsa dan menyebabkan kerugian ekonomi. Begitu pula dengan pinjaman online ilegal yang sering menjerat masyarakat dengan bunga yang tinggi dan ancaman. Islam mengajarkan kepada kita untuk mencari rezeki yang halal dan tidak merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Yang ketiga, gaya hidup halal mencerminkan identitas seorang muslim. Seorang muslim tidak hanya dilihat dari ibadahnya saja, tetapi juga dari perilakunya.
jujur saat berjualan, memakai pakaian yang sopan, dan memilih makanan yang jelas kehalalannya. Hadirin yang saya banggakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Karena itu, potensi gaya hidup halal sangatlah besar. Saat ini, industri halal di Indonesia juga berkembang pesat. Mulai dari makanan halal, kosmetik halal, wisata halal, bahkan keuangan syariah. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki industri terbesar di dunia. Ini membuktikan bahwa gaya hidup halal bukanlah sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman. Justru gaya hidup halal adalah gaya hidup modern yang lebih sehat, aman, dan berkah. Hadirin yang saya banggakan, sebagai generasi muda, kita harus bangga dengan gaya hidup halal. Jangan malu memilih makanan yang halal, jangan malu berpakaian yang sopan, dan jangan malu menolak hal-hal yang haram, dan jangan malu menjadi anak muda yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang halal membuat kita tenang, sedangkan yang haram hanya memberi kesenangan sesaat. Mari kita mulai gaya hidup halal dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari sekarang. Semoga kita menjadi anak muda yang tidak hanya sukses di dunia saja, tetapi juga sukses di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lamu ihdinas siratal mustaqim wa akhiran undur ma qala wa la tandur man qala. Billahi fisabilil haq khairun nas anfa'uhum linnas. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.